Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan fisika thermal untuk materi fisika statistik. Kita akan bahas hari ini berkaitan tentang rapat keadaan sistem kuantum. Rapat keadaan sistem kuantum. Ya. Nah, salah satu yang mendasari sifat dan kuantum adalah bahwa adanya ketidakpastian Heisenberg. Ya, kadang orang bertanya ketidakpastian Heisenberg kita berkaitan dengan alat ukur atau dia apa? Di dalam sifat alami. Jadi bisa saya jelaskan bahwa ketidakpastian Heisenberg itu adalah sifat alam. Ya, dimana ketika pengukuran posisi delta x dan pengukuran momentum tidak dapat dilakukan secara serentak, dan dia akan selalu lebih besar atau sama dengan h. Ya. Jadi khususnya adalah dalam peristiwa-peristiwa kuantum, terutama untuk boson dan fermion. Ya. Nah, ketidakpastian Heisenberg ini menggambarkan bahwa, coba perhatikan bahwa ini adalah ruang spasial dan ini adalah ruang momentum. Ya, ini adalah spasial x, ini adalah momentum. Untuk apa? Untuk arah satu dimensi. Jadi delta P ini adalah delta P arah X. Nah, karena ada ketidakpastian Heisenberg, maka ruang fasa juga mengikuti ketidakpastian Heisenberg. Apa yang dimaksud dengan ruang fasa juga mengikuti ketidakpastian Heisenberg? Maka kita lihat coba ruang fasa satu dimensi. Ruang fasa satu dimensi berarti D ini arah X lah. Itu kan sebanding dengan ruang spasial delta X dan ruang momentum delta P arah X. Dan ini sama dengan ketidakpastian Heisenberg untuk satu dimensi. Dan otomatis ruang fasa dalam artian ini ada daerah ruang fasa minimum. Ya, kita sebut adalah ruang fasa minimum, di mana untuk arah X ya itu sama dengan H. Ya. Jadi kita definisikan bahwa ada ruang fasa minimum untuk satu dimensi itu H, di mana H ini adalah konstanta. H itu kita definisikan sebagai konstanta Planck. Konstanta Planck. Jadi ruang fasa di mana gerak dari partikel itu adalah H. Ukurannya sangat kecil, ya, sesuai dengan konstanta Planck 10⁻⁻34 meter, ya, sangat kecil. Oke, jadi kalau kita melihat rapat keadaan, ya, rapat keadaan sistem kuantum satu dimensi, ya, rapat keadaan rapat keadaan sistem kuantum satu dimensi, maka kita definisikan bahwa dp itu sebanding dengan jumlah partikel yang ada dalam satu kelompok tersebut dibagi dimensinya, yaitu L, karena satu dimensi, ya, L X.
dn per x dimensinya. Pertanyaannya bagaimana cara mencari dn-nya? Cara mencari dn itu mudahnya sederhananya gini. Dn ini kan berada pada ruang fasa tertentu ya. D ruang fasa momentum dibagi ruang fasa minimum dalam satu dimensi. Oke? Berarti ini sama dengan 1 per H D ruang fasa. Nah, pertanyaannya adalah berapa dari ruang fasa momentumnya? Yaitu integral dari ruang fasa spesial dx kali dpx. Maka yang tersisa adalah L dpx. L dpx. Oh iya, berarti dn-nya sendiri adalah H 1 L dpx per H. Oke. Maka kerapatan keadaannya GP dp per x satu dimensi saja itu sama dengan dn itu adalah L dpx per H dibagi Lx. Berarti ini adalah hasilnya dpx per H. Ini kita sudah tahu intinya adalah satu dimensi. Ini untuk satu. Nah, jadi rapat keadaan itu sebanding dengan perubahan momentum dibagi H. Ya. Nah, pertanyaannya berapa perubahan momentumnya dp-nya dalam satu dimensi adalah mengapa dpx? Ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa energi itu sebanding dengan P kuadrat per 2M. Ya, atau P itu sebanding dengan akar 2M. Maka dp itu ada 2M. dp itu sebanding dengan akar 2M d akar atau sama dengan akar 2M setengah pangkat minus setengah dp. Maka rapat keadaan kuantum satu dimensi ya itu adalah GP dp sama dengan 1 per H kali akar, berarti akar 2M per 2H pangkat minus setengah. Ya, oh ya Pak, kan dp-nya gitu sudah ubah menjadi p-nya sudah menjadi ini berarti bukan gp lagi tapi k d. Oke. Selain itu ya, selain bahwa rapat keadaan kuantum itu bisa diubah menjadi dalam bentuk momentum, dalam bentuk energi, kita juga dapat mengetahui bahwa
terdapat dualisme partikel gelombang, ya, dalam artian bahwa partikel yang memiliki partikel kecil misalnya itu, atau fermion misalnya, atau boson, ketika dia memiliki kecepatan atau momentum, otomatis dia berlaku sebagai partikel. Ketika dia berlaku sebagai partikel, sebenarnya dia juga berlaku sebagai gelombang. Maka sebenarnya muncul peristiwa-peristiwa gelombang karena adanya sifat dualisme partikel gelombang, atau kita sebut sebagai gelombang de Broglie. Ya, di mana P itu sama dengan H per lambda. Ya, di mana P itu sama dengan H per lambda. Maka dP itu sebanding dengan minus H per lambda kuadrat dari lambda. Hilangkan tanda negatifnya, kita masukkan ke persamaan rapat keadaan kuantum, ya, untuk sebagai gelombang. Ya, ini kan sebagai partikel, ya. Kalau sebagai gelombangnya gimana? Bahwa G lambda, D lambda itu sama dengan dP nya masukkan H per lambda dibagi H lambda kuadrat D lambda itu sama dengan D lambda per lambda. Oke. Oke, tadi kita sudah selesaikan yang satu dimensi, sekarang kita selesaikan yang dua dimensi. Ya. Dapat keadaan kuantum dua dimensi. Oke. Nah, dapat keadaan kuantum dua dimensi, ya. Itu sebanding dengan perubahan jumlah partikel dibagi oleh luas permukaan, atau dP per Lx Ly. Ya. dE perubahan jumlah partikel dibagi luas permukaan. Oke. Nah, dN sendiri seperti tadi sebelumnya adalah ruang spasial momentum dibagi ruang spasial momentum minimal, ya. Ruang momentum minimal. Ya, berapa ruang momentum minimal? Apa ruang fasa minimal? Jadi elemen ruang fasa momentum, elemen ruang fasa minimal. Oke. Nah, karena ini ada di daerah dua dimensi, maka kita harus cari elemen ruang fasa minimal di arah X dan arah Y. Berarti ini H kali H atau H kuadrat. Oke. Dan ini adalah elemen
ruang fasa momentum. Ya, elemen ruang fasa momentum adalah elemen spasial integralkan kemudian dikalikan momentum ruang fasa momentum. Berarti ini adalah Lx, Ly, Fx, dV. Ya, atau sama dengan Lx, Ly per H kuadrat dpx dV. Dimana ini adalah ruang fasa, elemen ruang fasa momentum. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya kita tinggal mengubah. Kalau ini kan koordinat kartesian, sekarang diubah menjadi koordinat bola. Ya, di mana elemennya adalah Px dan Py. Ada bola berbentuk ini. Ya. Luasnya adalah dpx kali dp. Ya. Sebenarnya ini bisa dianggap sebagai sebuah lingkaran. Maaf, bukan koordinat bola, koordinat lingkaran. Ya, dianggap sebagai sebuah lingkaran dengan kulit yang bervariasi dengan jari-jari yang berbeda. R-nya, di mana R-nya itu adalah Px kuadrat tambah Py. Maka P kuadrat itu sama dengan Px kuadrat tambah Py. Coba perhatikan bahwa bisa saja kita menggunakan koordinat kartesian, tapi integralnya jadi susah, atau pendekatan integralnya jadi susah. Kita pendekatan sekarang jadi koordinat lingkaran, dalam artinya dia berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Maka luas daerah yang dibentuk oleh jari-jari P dan ketebalan sebesar dp, ya, luas daerahnya itu kita anggap sebagai luas daerah dengan jari-jari P dan ketebalan sebesar dp, maka SP-nya atau luas daerahnya itu adalah keliling lingkaran 2V R itu adalah jari-jari, berarti ini adalah P dp. Ya, ini adalah keliling lingkaran, ini adalah ketebalan. Maka GPdP itu sama dengan dN per Lx Ly sama dengan ini, ya, Lx Ly dibagi Lx Ly H kuadrat dpx dpy itu kita ganti menjadi ini 2V P atau sama dengan 2V P dp per H kuadrat. Ya, oke. Nah, sekarang kita ubah misalnya menjadi GE DE, ya. Kita ubah menjadi GE DE. Ya, caranya adalah GE DE itu sama dengan GP DP, ya. P-nya itu sama dengan sama dengan P kuadrat per 2
M, maka P-nya itu adalah akar 2M. Masukkan ke dalam persamaan itu menjadi BE. BE itu sama dengan 2V, P-nya itu akar 2M E per H kuadrat kali DP. DP-nya itu adalah ini, akar 2M ya, E pangkat setengah minus setengah per 2 DE. Oke, 2M kali 2M ya, E pangkat setengah kali E pangkat minus setengah, habis 2M kali 2M berarti 2M, akar 2M kali akar 2M, ini jadi 2V M ya, per H, ini adalah GP. Oke. Nah, dengan memperhitungkan dualisme partikel gelombang, sebenarnya kita bisa ubah ini menjadi D G yang gelombang ya, dengan P sama dengan H per lambda, maka G lambda per D lambda itu sama dengan 2V ya, P nya ini adalah H per lambda, D lambda berarti minus H per lambda kuadrat, ini mutlaknya D lambda per H kuadrat ya, nilai mutlaknya berarti ini jadi plus sama dengan 2V, ini coret per lambda pangkat 3 D lambda. Ini adalah G lambda D lambda, dan ini adalah rapat keadaan kuantum 2 dimensi. Jadi ini adalah rapat keadaan kuantum 2 dimensi. Yang ini juga ya. Yang tadi rapat keadaan momentum dalam rapat keadaan kuantum dalam momentum, yang ini dalam energi, yang ini berdasarkan dualisme partikel gelombang atau gelombang de Broglie. Ya, tinggal kita cari nanti yang 3 dimensi. Oke, lanjutkan. Sebentar. Ya, sudah jalan. Jadi kita lanjutkan bahwa jika atau untuk 3 dimensi rapat keadaan kuantum untuk 3 dimensi, jadi kita cari dulu bahwa D ruang fasa minimumnya itu adalah H pangkat 3. Kenapa? Karena ruang minimum arah X H, arah Y H, dan arah Z H. Berarti sebenarnya H kali H kali H atau H pangkat 3. Nah, kalau kita gunakan ini dan kita runutkan seperti sebelumnya, bedanya adalah sekarang pada ruang dimensi 3, ruang fasa dimensi 3 atau ruang momentum dimensi 3, maka kita akan dapatkan bahwa GPdP itu sebanding dengan 1 per H pangkat 3 4 pi P kuadrat dP ya, 4 pi P kuadrat dP, atau DE ya, itu sebanding dengan 1 per H pangkat 3 4 pi 2M pangkat 3 per 2 ya, E pangkat setengah D. Coba perhatikan bahwa ya, perhatikan bahwa
ini 1/3 1 per H pangkat 3 itu sama dengan B, ya. Ya, 1 per H pangkat 3, ya. BV sebenarnya sih, ya. Oke. Kemudian untuk G lambda, D lambda itu sama dengan 4pi per H pangkat 5, H pangkat 4, lambda pangkat 4, D lambda. Ya. Ini adalah momentum pada bidang energi, berarti ini adalah gelombang de Broglie-nya. Rapat keadaan gelombang de Broglie-nya, ya. Nah, silakan turunkan sendiri. Nah, ini relatif mudah sebenarnya karena kita sudah menurunkan sebelumnya di materi sebelumnya. Ya, tinggal memahaminya saja. Oke. Sekian ya kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, ya, atau pertemuan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu.